Keesokan harinya, Kazuki sekarang mengantarkan Miri menggunakan sepeda supaya terlihat sederhana. Alhasil, dengan ide Kazuki, mereka semua sekarang menjadi teman Miri, dan Miri sekarang menjadi semangat bersekolah. Kisah berlanjut. Setelah mendaftarkan Miri ke taman kanak-kanak dan juga mendekorasi kamarnya, tak disangka finansial keluarga mereka menurun. Dan ditambah lagi, mereka tidak bekerja. Alhasil, banyak pengeluaran, tidak ada pemasukan. Dan bisa-bisa jika mereka tidak berhemat, maka Rai tidak bisa membeli game baru. Dan juga tidak ada puding setelah makan pagi. Alhasil, itu membuat mereka berdua sekagema. Ya, karena itu Kazuki punya rencana terakhir, yaitu memohon ke Kyu-chan untuk meminta pekerjaan lagi. Sehingga Kyu-chan pun menerima mereka. Dan kali ini mereka diberi banyak pekerjaan. Demi uang, Kazuki pun menerimanya saja. Dan pekerjaan ini dibatasi dalam waktu 1 minggu. Sehingga setelah mendapatkan pekerjaan itu, mereka pun langsung kembali ke rumah. Namun saat berada di rumah dan pada saat pembagian tugas, tiba-tiba ibu guru menelponnya yang bilang kalau sekolahannya akan ditutup sementara dan para murid disuruh belajar di rumah. Nah lu, baru saja tenang ada masalah lagi dong. Alasan para murid dipulangkan karena mencegah penyebaran virus di TK. Maka dari itu, TK akan ditutup sementara. Miri disekolahkan supaya bisa bekerja, tapi sekarang malah disuruh belajar di rumah. Gimana sih? Ya, mereka pun mulai bingung tentang nasib pekerjaan mereka. Namun saat Miri mengajak mereka pergi ke taman, mereka menolak karena pekerjaan. Nah, ketika mendengar kata pekerjaan itu, Miri sangat bersemangat dan ingin tahu apa pekerjaan mereka. Miri bertanya karena itu adalah salah satu dari PR-nya. Miri disuruh menanyai pekerjaan papa selama liburan ini dan akan diceritakan ke depan teman-temannya. Namun Kazuki mana mungkin memberitahu kalau pekerjaan mereka adalah pembunuh bayaran. Sehingga ia cuma bisa diam dan mengelak saja. Dan saat Rai mau kabur, dia dihadang oleh Miri. Sehingga mereka pun mulai bingung nih harus menjawab apa. Singkat cerita, malam harinya, setelah siang yang sangat menyenangkan itu, malam harinya mereka berdua harus lembur. Kerja lembur bagai kuda. Ya, mau bagaimana lagi, mereka berdua juga harus merawat Miri. Dan saking ngantuknya, muka Rai sampai tidak terlihat manusia lagi. Dan mereka pun terpaksa meminta saran kepada Kyu-chan lagi. Di pagi hari yang cerah, Miri sedang keasikan menonton TV. Dan di kamar mandi, Rai masih molor. Namun demi pekerjaan, Kazuki pun meminta tolong Rai untuk menjaga rumah dan juga menjaga Miri, sebab ia akan ke Kyu-chan. Lalu saat berangkat, Kazuki melarang Miri untuk ikut dan bilang bermain saja sama Papa Rai. Namun saat Miri mengajak Papa Rai bermain, dia malah masih molor dan tidak bisa dibangunkan. Karena jengkel, Miri pun keluar dari rumah untuk mengikuti Papa Kazuki. Namun saat masuk ke gang bar Kyu-chan, Miri kehilangan jejak Papa Kazuki karena dia terlalu fokus dengan anjing di jalan. Sehingga Miri pun mencoba mencari dengan menggunakan feeling. Beralih di rumah, di kamar mandi, akhirnya Rai pun terbangun. Namun saat keluar, dia sangat kaget kenapa rumahnya sepi. Dan saat diteliti, ternyata Miri menghilang dari rumah. Namun saat akan curhat, Kazuki mendapatkan telepon dari Rai yang mengabarkan Miri menghilang dari rumah. Ya, beralih ke Miri. Dia kebingungan harus mencari Papa Kazuki kemana lagi. Dan singkat cerita, Kazuki pun sudah sampai di rumah. Dia mulai kebingungan mencari Miri kemana lagi, sebab seluruh rumah sudah dia telusuri dan juga di tempat lain-lain. Beralih ke Miri. Dia tak sengaja menabrak pria tinggi besar. Ya, dia adalah Ryu.
Untungnya Ryo tidak marah karena Miri meminta maaf. Lalu saat Ryo pergi, Kyu-chan pun keluar melihat Miri. Dan singkat cerita, setelah Kazuki mencari kemana-mana, mereka pun sampai ke bar Kyu-chan. Karena capek, mereka pun mampir untuk minum. Namun saat masuk ke dalam, Miri sudah berada di sini dong. Namun Miri malah keceplosan memanggil Kazuki dan Rai papa, yang membuat Kyu-chan pun mencurigainya. Sehingga Kazuki pun mengeles kalau ini adalah kliennya, yaitu untuk menjaga anak kecil. Lalu saat Kyu-chan melayani pelanggan, Kazuki menyuruh Miri untuk tidak memberitahukan paman itu kalau dia adalah papanya. Dan jangan sampai memanggil mereka papa di depan orang itu, kata Kazuki. Lalu Kyu-chan menanyakan tentang pekerjaan mereka. Dan Kazuki pun jujur kalau pekerjaan mereka agak telat karena mereka tidak punya waktu untuk tidur. Dan Kyu-chan menduga pekerjaan mereka molor karena anak kecil itu. Sehingga Kyu-chan menawarkan diri untuk merawatnya jika saat bekerja saja. Karena Kyu-chan ingin mereka memprioritaskan pekerjaannya. Lalu mereka pun pulang untuk bersiap-siap. Namun mereka berdua masih bingung harus gimana. Sebab jika mereka ketahuan merawat seorang anak, mereka akan dibunuh oleh Kyu-chan. Dan sebelum berangkat, Kazuki menyuruh Miri lagi untuk jangan memberitahu soal apa-apa ke paman itu. Dan juga jangan memanggil mereka papa di saat di depan orang itu. Lalu mereka pun mengantarkan Miri ke Kyu-chan. Dan mereka akan pergi melanjutkan pekerjaannya. Nah, di bar Kyu-chan bertanya kepada Miri siapa namanya, di mana rumahnya, dan juga Kyu-chan memberikannya jus supaya betah berada di sini. Dan jus buatan Kyu-chan itu membuat Miri sangat bahagia. Di sisi lain, Kazuki pun sedikit plong, tapi Rai memberitahu kalau Kyu-chan pandai menaklukkan seorang perempuan. Sehingga Kazuki pun membayangkan kalau Miri akan menikah dengan Kyu-chan. Sehingga untuk mencegah hal itu, Kazuki pun harus cepat pekerjaannya supaya bisa cepat pulang. Kembali ke bar, Miri bertanya tentang pekerjaan Kazuki dan Rai kepada Kyu-chan, sebab mereka berdua tidak memberitahunya. Dan Kyu-chan pun bilang kalau pekerjaan mereka berdua sangat-sangat spesial. Saking spesialnya, makanya mereka tidak memberitahunya. Ya, pekerjaan mereka berdua adalah Kazuki bekerja sebagai seorang pelawak. Anjir, yaitu pekerjaan yang membuat orang tertawa. Dan yang pasti sekarang Kazuki sedang lantur di suatu tempat. Dan kalau Papa Rai, dia adalah Raja minyak Arab. Beralih ke mereka berdua yang sangat khawatir kalau Miri membongkarkan rahasianya. Sampai-sampai Kazuki pun ingin membatalkan misi ini sebab nyawa taruhan. Kembali ke bar lagi. Sekarang Miri menggambar pekerjaan Papa Rai dan Papa Kazuki. Namun saat Kyu-chan menawarinya untuk pulang saja ke rumahnya, Miri menolak. Sebab Miri ingin pulang dengan mereka berdua saja. Dan semakin kesini, pertanyaan Kyu-chan semakin menjebak. Dan sekarang Kyu-chan pun mulai menyadari kalau mereka bertiga hidup bersama. Karena Miri sampai mengetahui secara detail kegiatan sehari-hari Kazuki dan Rai. Dan saat bertanya apakah Miri sangat suka dengan mereka berdua, Miri pun menjawab sangat-sangat suka. Singkat cerita, pekerjaan mereka pun sudah selesai. Namun di malam itu Miri tertidur pulas menunggu mereka berdua. Dan saat menghitung Miri malah ngelindur dan menyebut mereka berdua papa. Nah lo, ya Kyu-chan pun memberitahu kalau dia sudah tahu mengenai semua ini. Dan jangan membohonginya lagi. Ya, tamatlah sudah mereka. Tapi bohong. Di TK, setelah pandemi itu selesai, Miri pun menceritakan pekerjaan papanya dan juga hobinya. Dan hal itu membuat para ibu-ibu pun menggosipinya. Ya, ternyata mereka berdua masih hidup. Lalu kita kembali ke bar. Ya, Kyu-chan membiarkan mereka untuk merawat Miri. Tapi jika Miri menjadi penghalang pekerjaan mereka, maka
Kyu-chan tidak segan lagi untuk melakukan sesuatu kepadanya, sebab pekerjaan mereka adalah menukarkan nyawa dengan uang. Dan jangan sampai mereka mengkhianati organisasi. Dan mereka kan sudah tahu konsekuensinya jika berkhianat. Ya, alasan Kyu-chan membiarkan mereka bersama Miri adalah saat bersama Miri sebelumnya, Kyu-chan merasakan bagaimana rasanya tinggal bersama Miri. Dan itu sangat menyenangkan. Dan semoga saja dengan adanya Miri, itu bisa mengubah hidup mereka berdua, kata Kyu-chan. Dan Kyu-chan memberitahu, mungkin besok mereka tidak tahu hidup atau tidak. Maka dari itu, mereka harus siap untuk meninggalkan orang yang paling dia sayang. Dan episode kali ini pun bersambung. Ya cuy, gimana kabar kalian? Sesuai requestan kalian cuy, yang banyak meminta anime ini cuy. Oke, gue turuti. Dan terima kasih cuy untuk supportnya selama ini ya kan. Admin sangat semangat ini makanya. Ya setelah mengupload Kageno ya kayaknya anjir sepi banget cuy. Oke deh, gimana? Kita baca komen-komen dari kalian lagi yuk. Oke, kita baca dari malam minggu. Muncul terus nih anak. Oke, maaf ya Cak, HP ku rusak, jadi ini pakai HP bapakku. Waduh, semoga bisa kembali lagi cuy. Dan kalau aku jarang nonton, berarti aku meminjam HP bapakku. Oke, semoga bisa mendapatkan HP yang baru lagi, amin. Oke, dari Alan. Halo juga. Oke, dari Yuvi Afrianti, lanjut bang, kalau enggak aku nangis nih, maksudnya gitu. Oke, gue lanjutin ini kan udah lanjut. Oke, lanjut dari Daisy Dim, kayaknya disiapin kaum pelangi dikit. Oh, maksudnya apa ya? Ya yang ini budidaya kan akan ada 2 orang laki-laki yang merawat 1 anak ya, kayak orang gay gitu. Tapi ya seru jujur. Oke, dari calon raja iblis muda Suzuki Iruma, panjang banget nama lu bang. Min, kapan lanjut part 5 Body Days? Sekarang ini cuy. Oke, lanjut dari Miri aja. Lanjut Don Ming. Ya lanjut ini lanjut nih. Oke lah segitu aja cuy, gak banyak-banyak biar admin bisa cepat upload nih. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye cuy.